Pukul 5:47, waktu setempat pada 28 Februari 2026. Tak ada satupun orang di D penerbangan USS Abraham Lincoln yang menyadarinya. Namun dalam 19 menit ke depan, mereka akan menghabiskan lebih banyak amunisi dibandingkan gabungan 3 tahun terakhir. Yang mereka tahu hanya ini, Ayatollah Khamenei telah meninggal dunia 40 menit yang lalu. Bom-bom presisi telah melenyapkannya, dan D itu berbau seperti yang selalu tercium pukul 6 pagi di Laut Arab. Minyak tanah JP-5, uap pelontar pesawat, serta rasa garam yang menempel di tenggorokan setiap kali bernapas. 2 pesawat Super Hornet baru saja melesat dari pelontar menuju wilayah Iran. 2 pesawat lainnya sedang diposisikan. Rutinitas perang yang baru berlangsung tepat 47 menit. Lalu, rutinitas itu berubah. Pukul 6:03, sebuah pesawat peringatan dini E-2D Hawk yang berputar pada ketinggian 25.000 kaki mendeteksi sejumlah kontak yang muncul dari pesisir Iran, tanda jejak ketinggian rendah yang bergerak ke selatan. Nada suara pengendali lalu lintas udara berubah, 4 tanda jejak balistik naik ke angkasa. 4 rudal Shahab 3 baru saja ditembakkan dari peluncur bergerak di suatu tempat di pedalaman Iran. Setiap rudal membawa hulu ledak seberat 750 kg. Masing-masing melaju dengan kecepatan Mach 5 pada fase akhir, dan semuanya mengarah pada persegi panjang baja sepanjang 333 meter yang saat ini dihuni oleh 5.700 orang. Perkiraan waktu rudal menghantam Abraham Lincoln, 17 menit lagi. 17 menit. Itu saja. Namun ancaman yang paling mendesak bukanlah rudal balistik. Ancaman itu baru akan tiba 9 menit lagi. Di atas kapal USS Spruance, 5 mil di sebelah utara kapal induk, radar Spy-1D menangkap 34 kontak ketinggian rendah, barisan yang bergerak beriringan dari balik kabut pesisir dengan kecepatan 100 knot. 100 mil ke arah timur, USS Michael Murphy melihat 26 kontak lagi. 60 pesawat tanpa awak, 2 kapal perusak, dan sebuah kapal induk yang tak bisa beranjak dari tempatnya karena masih ada pesawat yang harus mendarat. Petugas taktis di Spruance mengidentifikasi kontak-kontak itu dalam waktu 5 detik. Pesawat tanpa awak Shahed 136 buatan Iran. Harganya lebih murah daripada sebuah truk bekas, namun masing-masing membawa cukup bahan peledak untuk menghancurkan antena radar atau melubangi ruang mesin. Semua pintu kedap udara ditutup rapat. Para pelaut yang baru saja sarapan 30 detik yang lalu berlari menuju pos pertahanan dengan tali sepatu yang belum terikat. Helikopter MH-60R Romeo lepas landas dari D penerbangan dan berbelok ke timur menuju pos pengawas, dengan rudal Hellfire terpasang di rel senjatanya. Hal yang sama terjadi di atas Murphy. Peringatan yang sama, lari yang sama menuju pos pertahanan. Jarak 15 km dari Spruance, meriam MK-45 kaliber 5 inci berputar ke arah pesawat tanpa awak itu dan mulai menembak. Peluru seberat 32 kg dengan sekering waktu variabel. Cakupan pecahan peluru yang meluas sudah cukup untuk menimbulkan kerusakan pada jarak 30 meter. Artinya meriam tak perlu mengenai sasaran secara langsung, cukup mendekatinya saja. Pada tembakan pertama, 2 pesawat tanpa awak jatuh. Namun di ruang komando pertempuran, seseorang memperbarui perhitungan lintasan rudal balistik, akan menghantam dalam 14 menit, dan hitungan mundur terus berkurang. Namun yang tak diketahui siapapun di kedua kapal perusak itu adalah, pesawat tanpa awak bukanlah serangan utamanya, mereka hanyalah undangan. Masalah dari 60 pesawat tanpa awak yang menyerangmu bukanlah pesawat itu sendiri, melainkan apa yang tak kamu perhatikan saat sibuk menembaki mereka. Setiap meriam yang menunjuk ke langit adalah meriam yang tak menunjuk ke permukaan air. Setiap operator radar yang menelusuri sasaran udara adalah operator yang tak mengawasi permukaan laut. Dan dalam perang di mana musuh telah berlatih selama puluhan tahun untuk menyerang lewat udara, laut, dan pesisir secara bersamaan, setiap detik yang kau habiskan menengadah ke atas adalah detik kelalaian terhadap sasaran lain. 100 mil ke arah timur, Murphy menghadapi pertempuran yang sama. Meriam kaliber 5 inci menembak dengan irama yang sama dengan Spruance. Tembak, putar, isi ulang, tembak. Pasukan senapan mesin kaliber 50 di haluan kapal mengurus sasaran yang tak terjangkau meriam. 24 pesawat tanpa awak telah dihancurkan di Spruance, 18 di Murphy, dan jumlahnya terus berkurang. Lalu, pada ketinggian 25.000 kaki di atas kedua kapal, Hawke mengirimkan pembaruan laporan lintasan balistik. Suara terdengar di saluran taktis ke setiap ruang komando kelompok serangan, 4 hulu ledak mencapai titik tertinggi lintasan, mulai turun. 15 menit lagi hingga menghantam Lincoln. Namun Spruance maupun Murphy tak mampu berbuat apa-apa terhadap rudal balistik. Rudal SM-2 yang mereka miliki adalah pencegat sasaran di dalam atmosfer. Mereka bisa menembak jatuh pesawat, rudal jelajah, pesawat tanpa awak,
Namun rudal Shahab 3 yang meluncur dari luar atmosfer dengan kecepatan 5 kali lipat kecepatan suara tak bisa dihadapi. Mencoba mencegatnya dengan SM-2 ibarat mencoba menembak jatuh meteor dengan senapan berburu. Maka mereka melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukan, mencatat pembaruan itu dan terus menembaki pesawat tanpa awak. Tiba-tiba, perwira jaga muda, seorang letnan yang selama 40 menit menatap tak lepas pada radar permukaan tanpa ada yang memperhatikannya, berteriak, "Kontak permukaan mendekat." Kapal cepat milik pasukan Garda Revolusi Islam, perahu sepanjang 15 meter melesat dari arah timur dengan suara mesin tempel yang terdengar seperti gergaji rantai dari jarak 3 kilometer. Beberapa perahu dimuati cukup bahan peledak di haluannya untuk menembus lambung kapal perusak sekalipun saat bertabrakan. Mereka adalah mobil bom yang mengapung dan tak memiliki rencana untuk selamat. Meriam kaliber 5 inci milik Spruance mengarah ke utara, masih ada 18 pesawat tanpa awak yang harus dihadapi, namun perahu-perahu itu datang dari arah timur. Maka Spruance melakukan manuver yang tak tertulis dalam buku panduan manapun. Kapal berbelok tajam ke kiri, mengabaikan pesawat tanpa awak, karena perahu yang dimuati ribuan kilogram bahan peledak yang melaju menuju lambungmu dengan kecepatan 40 knot adalah ancaman yang paling mematikan. Jika pesawat tanpa awak menghantam, ia hanya merusak antena atau membakar satu ruangan. Jika perahu bunuh diri menghantam, ia akan melubangi lambung 3 meter di bawah permukaan air. Kapal itu menerima risiko tersebut. Meriam Mk-38 kaliber 25 mm yang stabil menghadapi perahu terdepan pada jarak 2.500 meter di tengah gelombang kapal yang miring 15 derajat, dan menembakkan peluru penanda hingga selubung mesin perahu itu meledak. Perahu itu hancur berkeping-keping. Bagian haluannya terus meluncur sejauh 200 meter sebelum akhirnya tenggelam. Helikopter MH-60R Romeo mengurus perahu kedua, menembakkan rudal Hellfire tepat pada lambungnya, tepat dan pasti. Butuh waktu 3 menit untuk menumpas perahu-perahu itu. Di Spruance, sisa pesawat tanpa awak tinggal 8. Sistem pertahanan otomatis Palance mulai mengurus sasaran yang terlalu dekat, menembakkan 4.500 butir peluru per menit. Jika R2D2 punya kakak laki-laki yang tak tahu sopan santun dan langsung masuk terapi kemarahan, itulah rupa sistem ini, kubah putih di dek yang berputar ke arah apapun yang tak disukainya dan menghapusnya dari langit. Lalu, petugas peperangan elektronik di Spruance mengernyitkan dahi. Ia telah melacak sesuatu selama 45 menit, sinyal samar yang terputus-putus dari pesisir Makran, begitu lemah hingga tak perlu dilaporkan saat pertempuran berlangsung. Ia membuka saluran taktis, dan apa yang dikatakannya selanjutnya mengubah segalanya. Di Angkatan Laut Amerika Serikat, ada satu kata yang tak ingin didengar oleh pelaut manapun. Bukan api, bukan tinggalkan kapal, melainkan vampir. Kata itu berarti ada rudal anti kapal yang datang. Artinya, sesuatu yang dirancang khusus untuk menenggelamkan kapal tempatmu berdiri baru saja diluncurkan. Benda itu meluncur menempel di permukaan laut dengan kecepatan mendekati kecepatan suara, dan namamu tertulis di penunjuk radar di dalam kepalanya. Saat mendengar kata vampir, waktu hidupmu tersisa antara 30 hingga 90 detik. Apa yang kau lakukan dalam detik-detik itu menentukan apakah kau akan tidur di tempat tidurmu malam ini atau di dasar Laut Arab. Itulah yang dikatakan petugas peperangan elektronik Spruance. Vampir, vampir, vampir. Peringatan itu masuk ke Spruance terlebih dahulu. 11 detik kemudian, terdengar juga di Murphy. Pesawat tanpa awak tak pernah dimaksudkan untuk menenggelamkan apapun. Perahu-perahu itu bukan untuk melubangi lambung kapal. Mereka hanyalah pemanasan yang dirancang untuk 3 hal, menghabiskan amunisi, menguras konsentrasi pasukan, dan mengarahkan setiap sistem senjata kedua kapal ke arah yang salah bagi apa yang akan datang selanjutnya. Rudal anti kapal Nur, versi perbaikan buatan Iran dari rudal Tiongkok C-802, meluncur setinggi 5 meter di atas permukaan air, begitu rendah hingga radar permukaan tak mendeteksinya hingga jarak kurang dari 20 km, dengan hulu ledak seberat 165 kg. Perhitungan waktunya sangat direncanakan. Baterai rudal itu ditembakkan tepat saat kedua kapal memiliki waktu reaksi paling singkat dan gangguan paling banyak. Spruance masih memiliki 6 pesawat tanpa awak di jarak luar. Murphy memiliki 7. Tak satu pun dari mereka bisa sekadar mengabaikan satu ancaman untuk menangani yang lain. Sementara 4 hulu ledak balistik yang telah dilacak Hawke selama 13 menit terus turun menuju Lincoln. Seketika, 3 rudal SM-2 melesat dari seluncur depan seperti sumbat sampahnya seberat 2 ton. Suaranya tak seperti yang dibayangkan, bukan ledakan, melainkan deru panjang yang terasa hingga ke tulang rusuk sebelum telinga mendengarnya. Penunjuk kendali tembakan SPG-62 berputar ke arah barat laut dan harus bergantian menerangi 4 rudal yang datang. Namun inilah masalahnya,
Rudal SM-2 tak bisa melihat sendiri pada detik-detik terakhir penerbangannya. Lia butuh kapal untuk terus menyorotkan sinar radar ke sasaran, seperti menyorotkan senter ke arah penyusup agar orang lain bisa menembaknya. Spruance hanya memiliki 3 senter, namun ada 4 penyusup. Setiap kali sinar dialihkan dari satu rudal ke rudal lain, rudal SM-2 yang tertinggal dalam kegelapan akan terbang tanpa arah sejauh 400 meter. Pada kecepatan mendekati suara, 400 meter ditempuh dalam waktu kurang dari setengah detik. Setengah detik di mana rudal pencegat tak tahu kemana ia harus pergi. Hal yang sama terjadi di Mervy. 2 rudal SM-2 diluncurkan, penunjuk radar ke arah barat laut, 7 pesawat tanpa awak ini hanya bisa dihadapi oleh sistem otomatis Palance yang akan berusaha sekuat tenaga. Dan kemudian, 5 mil ke arah selatan, di dek penerbangan USS Abraham Lincoln, pelontar nomor 3 telah menampung pesawat FA-18F Super Hornet dengan kedua mesin menyala pada daya maksimal. Pilot telah menunggu sinyal peluncuran selama 4 menit. Bukan karena ada kerusakan teknis, melainkan karena rudal SM-3 yang melaju dengan kecepatan 15.000 km per jam tak bisa membedakan antara hulu ledak Iran dan pesawat tempur Amerika yang penuh bahan bakar. Hawke mengirimkan pembaruan lain ke kelompok serangan. 4 hulu ledak terus turun, 12 menit lagi hingga menghantam Lincoln. Kecepatan Mach 5 terus meningkat pada fase akhir. 12 menit, pesawat tanpa awak merayap masuk lewat celah pertahanan, rudal balistik jatuh dari luar atmosfer. Setiap senjata dari setiap kapal menunjuk ke ancaman yang berbeda. Dan pertanyaan yang tak bisa dijawab siapapun di kedua kapal perusa itu, siapa yang akan menghentikan rudal balistik? Jawabannya datang dari kapal perusa ketiga yang tak bersuara satu kata pun sepanjang pagi itu. USS Frank Peterson Jr. telah mengamati setiap detik pertempuran sejak pukul 6:03 menit. Ruang komandonya telah melacak setiap kontak, mendengarkan setiap pembaruan dari Hawke. Ia tak meluncurkan satupun rudal, tak menembakkan satupun meriam, tak mengucapkan satu kata pun di saluran taktis. Bukan karena awak kapalnya tak bekerja, melainkan karena Peterson hanya memiliki satu tugas. Dan selama 13 menit terakhir, tugas itu belum tiba.